kembali lagi dengan saya Setiawanti yang akan memandu jalannya podcast pada acara sore ini. Nah, podcast kali ini kita kedatangan tamu hebat, istimewa, dan juga berprestasi. Tamu yang pertama yaitu mahasiswi Prodi Ekonomi Pembangunan dalam bidang olahraga, khususnya dalam bidang basket. Nah, tamu yang kedua yaitu manajer salah satu kafe di kota Malang. Yuk langsung saja kenalan dengan mereka. Halo Mbak Erika, boleh perkenalkan dirinya dan gimana nih kabarnya hari ini? Iya, halo, alhamdulillah kabarnya baik ya. Aku Erika Juliana Pramesti, mahasiswa IP angkatan 2020. Tamu yang kedua yaitu manajer di salah satu kafe kota Malang. Silahkan perkenalkan dirinya, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Setiawanti sudah mengundang saya di acara podcast Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, saya Rafli dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020. Saya berasal dari Pasuruan. Mas Rafli ya panggilannya. Mas Rafli, ngomong-ngomong susah nggak sih membagi waktu antara kerja dan juga kuliah? Ngomong-ngomong Mas Rafli ini super sibuk dan banyak cuannya ya. Ditanyain mengenai pembagian waktu ya tentunya super sibuk dan sangat padat. Tetapi dalam diri saya sendiri harus menerapkan bagaimana memanage waktu serta untuk mengatur seumpama pagi kuliah terus kemudian sorenya prepare ke kafe. Kemudian kalau ada tugas dari perkuliahan yang tadi pagi, ya saya menyempatkan ketika orderan sepi atau di sela-selanya seperti itu, Mas Setiawanti. Oh, jadi di sela-selanya sewaktu nggak ada customer gitu, Mas Rafli mengerjakan tugas ya di kafe. Oh, Mbak Erika ini dengar-dengar pernah menjuarai event besar kampus ya? Event besar kampusnya itu Rektor Cup dan sempat menjuarai juara 2 pada tahun 2022. Ya, betul Mbak. Jadi tahun kemarin itu tahun 2022 kami tim basket UMM Putra Putri mendapatkan juara 2 Mbak di event besar kampus Rektor Cup 2022 itu. Nah, setahu saya Mbak Erika ini juga kapten di tim basket putri di FEB UMM. Apakah betul Mbak Erika? Iya betul Mbak, saya sebagai kaptennya. Oh iya, gimana nih perasaannya Mbak Erika menjadi kapten dan juga pernah menjuarai event besar kampus pada tahun 2022 kemarin? Perasaannya senang sih Mbak. Sebenarnya kemarin itu nggak ekspektasi bakal dapat juara 2. Soalnya kita itu latihannya cuman jarang juga karena dibagi waktu buat kuliah. Iya. Jadi nggak ekspektasi sih kalau bisa sampai masuk final. Oh iya. Kembali ke Mas Rafli lagi ya. Mas Rafli, apa aja sih suka dan dukanya kuliah sambil bekerja itu? Terus gimana rasanya kuliah pakai uang pribadi dari Mas Rafli kerja? Gimana Mas perasaannya? Untuk pengalaman suka duka dari kuliah sambil bekerja sangat banyak. Yang pertama suka dulu ya Mbak. Iya. Kalau sukanya itu saya dapat ilmu baru. Selain kuliah juga saya kan terjun dalam bidang barista juga. Jadi mendapatkan ilmu membuat kopi serta yang lain. Dan mendapat relasi yang sangat luas karena customer kan kita nggak tahu dari mana, kita bisa langsung kenalan. Dan untuk pengalaman dukanya mungkin sih banyak merelakan waktu ya Mbak untuk tidak kumpul dengan pertemanan kuliah. Iya, karena tuntutan pekerjaan juga ya Mas. Iya, sangat benar seperti itu. Terus untuk pembayaran kuliah saya tidak 100% dari hasil bekerja saya. Ya mungkin masih ada sponsorship dari orang tua saya. Berarti uang hasil kerja itu dipakai buat kebutuhan sehari-hari aja ya Mas? Seperti bayar kos dan yang lain-lain. Oh iya Mas Rafli, denger juga nih Mas Rafli tahun ini merangkap sebagai aslab juga ya? Bener, alhamdulillah saya keterima di aslab untuk tahun ajaran genap ganjil semester depan. Genap ganjil semester depan, oke. Nah untuk adik-adik kemungkinan besar nanti waktu praktikum apa Mas mata kuliah? Ekonomi mikro. Ekonomi mikro. Nanti kemungkinan adik-adik bisa ketemu dengan Mas Rafli ini. Kalian juga bisa sharing cerita, berbagi pengalaman dan juga tanya apapun. Jadi tidak melulu ketemu
membahas tentang tugas aja Mas Rafli ini orangnya humble juga loh. Pertanyaan yang selanjutnya kepada Mbak Erika lagi ya. Mbak Erika ini asli dari mana sih? Aku asli dari Mojokerto, Mbak. Dari Mojokerto. Iya. Terus kapan Mbak Erika seneng olahraga basket ini? Dan apakah Mbak Erika punya prestasi lain selain event besar kampus kemarin? Iya Mbak, aku jadi suka basket itu dari SMP. Jadi mulai dari suka basket langsung belajar basket, terus berlanjut ke SMA, berlanjut sampai kuliah. Kalau juara selain RC tahun kemarin itu, waktu SMA aku pernah dapat juara 1 Piala Wali Kota Cup. Terus pernah juga dapat juara 2 MGMP Cup tingkat kota. Habis itu aku juga dapat juara 2 di UNESA Mbak, itu tingkat provinsi, sama Siba Cup di Gresik itu tingkat provinsi juga. Oh, berarti Mbak Erika ini udah pernah menjuarai lomba basket itu udah dari sejak SMP, SMA, iya SMP, SMA. Awalnya dulu Mbak Erika ini ikut ekstra atau belajar otodidak? Waktu SMP belajar otodidak sih Mbak, terus SMA-nya langsung ikut ekstra kurikuler, sering main, ikut klub juga gitu. Oh ya, suka dukanya Mbak Erika belum ya tadi? Apa aja sih Mbak Erika suka dukanya menjadi kapten di tim basket putri FEB UMM ini? Kalau sukanya itu banyak temen ya, banyak chemistry juga sama tim-tim, sama teman-teman lain. Terus bisa saling ngopi bareng, punya nomor teman-teman baru gitu Mbak. Terus kalau dukanya sih keteteran sama tugas ya. Kalau misalnya mau UTS, mau UAS itu kan makin banyak tugas, belum lagi praktikum. Jadi buat bagi waktu latihan, ngerjain tugas itu susah banget. Apalagi kalau mendekati turnamen gitu ya Mbak, pasti latihannya. Iya, makin sering gitu loh. Iya. Mas Rafli, lupa belum tanya nih. Dari tadi kan kita membahas mengenai kafe salah satu di Kota Malang. Nah, saya dan teman-teman kan juga belum tahu itu kafenya namanya apa dan tempatnya di mana sih, Mas? Untuk kafe saya namanya Kopi Kos dan letaknya di Jalan Simpang Gajayana 618A. Teman-teman boleh mampir ke sana. Untuk first impression atau ke sana, saya kasih gratis. Nah, untuk teman-teman bisa nih teman-teman mampir ke Kopi Kos ya Mas. Benar. Kopi Kos di Jalan Gajayana. Sekiranya cukup ya podcast kita di sore hari ini, dan kita sudah berbagi banyak pengalaman juga. Dan untuk teman-teman, semoga podcast di sore hari ini bermanfaat untuk semuanya. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun nih buat teman-teman semuanya. Mangga kue nih burung kenari, kakek sedang sakit gigi. Cakep. Podcast kami sampai sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Bentar Pak, aku juga ada pantun nih buat teman-teman. Oh, ada pantun, silakan Mas. Apa sih pantunnya? Pak Pemda ngingukoi, masih Cakep. muda kok gak ngopi. Ya sih. Ekonomi pembangunan UMM, Local local wisdom wisdom in global